Selamat pagi, halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Yuni Masitompul pada sesi KOI, kuliah online yuk. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pengayaan yaitu mengenai virus. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan bagaimana siklus litik dan siklus lisogenik pada virus itu sendiri. Untuk itu, mari kita pelajari bersama. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tentunya rekan-rekan semua sudah mengetahui apa itu virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus tentunya, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Nah, bagaimana virus bereplikasi ataupun proses memperbanyak diri? Nah, ini disebut dengan replikasi. Replikasi virus ini ada dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Yuk, mari kita pahami bersama terkait kedua siklus ini ya. Adapun definisi dari siklus litik itu sendiri merupakan replikasi virus yang disertai dengan matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus yang baru. Nah, siklus litik ini adalah virus yang telah berhasil diteliti oleh para ilmuwan, di mana siklus litik ataupun virus T bacteriophage, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli ataupun bakteri yang terdapat di dalam kolon ataupun usus besar manusia. Nah, singkatnya ini merupakan proses produksi virus yang menyebabkan sel inang menjadi hancur ataupun lisis pada akhir siklusnya. Tahapan siklus litik ini sendiri ada absorpsi, penetrasi ataupun injeksi, sintesis, perakitan ataupun eklifase, dan lisis ataupun pelepasan. Dapat dilihat pada gambar tahapan dari siklus litik. Yang pertama adalah adsorpsi, ini merupakan attachment, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Kemudian penetrasi ataupun injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Dan selanjutnya tahap ketiga adalah sintesis, yaitu pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein. Ini bertujuan untuk membentuk bagian tubuh virus yang baru. Kemudian yang keempat adalah perakitan ataupun eklifase. Ini merupakan penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya tersintesis. Dan yang terakhir adalah lisis ataupun pelepasan, yaitu virus-virus baru yang sudah matang itu akan siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Itu dia terkait siklus litik. Selanjutnya adalah siklus lisogenik. Ini merupakan siklus yang perbedaannya sedikit dengan siklus litik, tetapi secara umum hampir sama dengan siklus litik. Pembedanya adalah ketika sudah mencapai fase penetrasi, DNA virus tidak mengalami replikasi dan sintesis protein, melainkan bergabung dengan DNA bakteri sehingga antara DNA virus dan DNA bakteri menjadi satu. Jadi ini merupakan siklus yang menyebabkan gabungan DNA virus dengan DNA bakteri. Nah, dengan pengertian lain kita dapat mengartikan bahwa siklus lisogenik ini adalah cara virus memperbanyak dirinya dengan cara menyusup ke materi genetik sel inangnya. Adapun tahapan siklus lisogenik yaitu adsorpsi, penetrasi ataupun injeksi, kemudian penggabungan, dan terakhir pembelahan sel. Terlihat pada gambar terkait tahapan siklus lisogenik dari adsorpsi, yaitu virus menempel pada bakteri, kemudian masuk ke tahap penetrasi di mana DNA virus masuk ke dalam bakteri, kemudian terjadi penggabungan yaitu DNA virus menyisip pada DNA bakteri, dan replikasi di mana DNA virus digandakan bersamaan dengan DNA bakteri pada saat pembelahan. Nah, di sini akan masuk ke tahap DNA virusnya terpisah. Nah, kemudian masuk ke dalam siklus litik. Jadi, apabila pertahanan sel inangnya lemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus litik. Nah, inilah yang dinamakan siklus lisogenik. Kemudian ada pertanyaan nih, apakah semua virus mengalami siklus litik dan lisogenik sekaligus? Tidak ya, jadi tidak semua jenis virus mengalami siklus litik dan lisogenik sekaligus. Hanya virus yang temperat saja yang dapat melakukan dua siklus replikasi sekaligus, yaitu siklus litik dan lisogenik.
Sedangkan virus yang hanya melakukan siklus litik itu disebut dengan virus virulen. Nah, lalu bagaimana perbedaan dari kedua siklus tersebut? Tentunya terdapat perbedaan ya. Pada fitur nasib sel inangnya, siklus litik itu mati ataupun terjadi lisis, sedangkan siklus lisogenik itu hidup dan tidak mati untuk sementara. Untuk genom virus, siklus litik itu mereplikasi diri secara terpisah dari DNA inang. Nah, kalau siklus lisogenik itu terintegrasi ke dalam genom inang ataupun membentuk yang namanya profag. Pada tahapan utama, adapun siklus litik yaitu absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Sedangkan siklus lisogenik itu ada absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Untuk waktu replikasinya, siklus litik itu relatif cepat, sedangkan siklus lisogenik itu dapat berlangsung lebih lama, hingga virus juga bisa beralih ke siklus litik kembali. Untuk hasil akhir yang didapatkan pada siklus litik itu kematian sel inang dan pelepasan virus baru untuk menginfeksi sel yang lain. Sedangkan siklus lisogenik, sel inangnya tetap hidup dan materi genetik virus itu ikut terbelah saat selnya juga membelah. Jadi itu dia perbedaan yang dapat kita lihat pada siklus litik dan siklus lisogenik. Untuk lebih mudah dipahami, yuk kita simak dengan baik video dari perbedaan daur litik dan daur lisogenik ya. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel inang. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Hasil sintetis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Virus baru menghasilkan lisosom, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Sel inang kemudian pecah dan menyebarkan 100 hingga 200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteriofag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian khusus di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel inang dan memasuki siklus litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian virus akan terbentuk dan tersusun. Virus baru akan merusak dinding sel inang yang kemudian pecah dan akan melepaskan virus-virus baru.